Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Sekalipun saat ini di gereja tidak ada ibadah, tetapi tidak berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa kita bergembira di dalam Tuhan. Di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita bisa melakukan ucapan syukur dengan puji-pujian, dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita bisa berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang terserang oleh COVID-19. Demikian juga untuk saudara-saudara kita yang ada di kota kita masing-masing, kita juga berdoa agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Lebih daripada itu, kita mengharapkan bahwa Tuhan akan membentengi negara dan bangsa kita agar supaya COVID-19 ini akan segera berlalu dari bumi Nusantara. Itu yang menjadi pengharapan kita bersama. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum pada saat ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan kepada saudara, saya ingin berdoa untuk saudara, untuk firman yang hendak hamba sampaikan pada saat ini, agar Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat, memampukan kepada kita semua, khususnya bagi saudara-saudara yang mendengar kebenaran firman yang hamba sampaikan ini, agar saudara bisa dikuatkan iman saudara. Mari kita akan berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sekalipun kami tidak bisa hadir di rumah-Mu, untuk kami bisa bersama-sama memuliakan nama Engkau dan mendengar akan kebenaran firman-Mu, tetapi kami masih mendapatkan kesempatan di rumah kami masing-masing untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk bisa mendengar akan suara-Mu melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami juga bisa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang ditimpa oleh masalah, persoalan, bahkan oleh virus corona. Tuhan, kiranya Engkau akan melawat mereka, Engkau akan menjawab mereka. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Itulah sebabnya kami rindu agar Tuhan sendiri yang membentengi akan anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Untuk negara dan bangsa kami pun kami serahkan ke dalam tangan Engkau, agar Tuhan boleh secepatnya akan melalukan COVID-19 ini dari bumi Nusantara ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di negara-negara saat ini yang sedang mengalami COVID-19 ini, agar supaya Tuhan sendiri yang akan menolong, memberikan kekuatan, memampukan para medis untuk menangani secepatnya, sehingga COVID-19 ini akan benar-benar bisa terlepas daripada negara-negara yang saat ini mempunyai kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Karena hari ini kami minta di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, sekalipun kita tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, tetapi kita masih bisa membaca kebenaran firman Tuhan di rumah kita masing-masing, merenungkan akan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi iman kita di dalam menghadapi apapun juga. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan terlebih dahulu, yang saya ambil di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau,
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, memang kita sebagai manusia itu bisa merasakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Itu sesuatu yang wajar bagi kita manusia. Tetapi yang tidak boleh, yaitu kita tidak boleh hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Karena Tuhan sudah mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janjinya adalah ya dan amin bagi orang yang percaya. Sekalipun kita mengandalkan Tuhan, tetapi kita pun tidak boleh meremehkan akan apa yang dihimbau oleh negara dan para medis. Kita tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang banyak. Kita harus menjaga jarak. Kita harus tetap tinggal di rumah. Kita harus cuci dengan sabun setiap kali kita melakukan sesuatu, sehingga tangan kita akan bersih. Dan ini perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini demi untuk kebaikan kita, demi kebaikan keluarga kita, dan demi kebaikan seluruh lingkungan kita. Saudara-saudara, jadi kalau kita itu punya iman, kita itu harus bisa menerima himbauan daripada pemerintah dan para medis, supaya itu bisa berjalan secara paralel. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Wakil Presiden yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau pernah mengatakan bahwa antara agama dan pengetahuan itu tidak bisa dibedakan. Satu dengan yang lain itu mempunyai pusat sendiri-sendiri. Kalau ilmu pengetahuan itu pusatnya di otak. Tetapi kalau agama itu pusatnya di hati. Sehingga kita tidak perlu melakukan pertentangan satu dengan yang lain. Biarlah itu akan berjalan secara paralel. Saudara, demikian juga pada saat ini kita menghadapi virus corona, COVID-19, yang membuat kita itu khawatir, takut, dan cemas. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita mempunyai iman untuk meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan apa yang diperintahkan atau dihimbau oleh negara dan para medis, agar supaya kita melakukan apa yang sudah diperintahkan itu, dan kita akan laksanakan sebaik-baiknya. Sehingga antara iman kita dengan pengetahuan yang kita peroleh dari para medis dan pemerintah itu, kita akan lakukan dan bisa berjalan secara paralel. Karena ini demi untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, bahkan keluarga besar kita masing-masing. Saudara-saudara, kalau kita sudah mendapatkan hikmat dari Tuhan, biarlah kita tidak akan gegabah untuk mengabaikan apa yang menjadi himbauan negara dan para medis. Tetapi kita benar-benar akan membawa itu sebagai satu kesempatan untuk bisa kita menularkan akan hikmat itu kepada yang lain, supaya mereka itu juga mendapatkan satu pencerahan bagaimana dia menjaga dirinya dan bagi lingkungannya. Saudara-saudara, kalau kita hanya mengatakan bahwa saya percaya, karena penyakit itu kan datangnya dari Tuhan, Tuhan kita lebih berkuasa, saudara boleh mengatakan seperti itu.
Tetapi saudara tidak boleh alergi dengan apa yang menjadi himbauan negara dan pemerintah dan para medis, supaya kita bisa tahu bahwa kedua-duanya itu sama benarnya. Di satu sisi ditinjau dari segi medis, dan di sisi yang lain itu ditinjau dari iman kita. Jadi biarlah kita akan tetap yakin Tuhan pasti menolong kita kalau kita bisa mengandalkan apa semua yang dihimbau dan kita imani itu berjalan secara paralel. Saudara-saudara, kalau kita menghimbau itu kita abaikan begitu saja dan kita percaya bahwa hanya dengan iman ini kita akan mengatasi COVID-19 ini, saya katakan itu namanya iman nekat. Saudara, ini satu kisah cerita bagaimana seorang ibu pada waktu terjadi banjir bandang. Waktu itu ibu ini seorang diri. Dia ingin agar supaya Tuhan sendiri yang akan menolong. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu kan berarti dia yakin dengan iman bahwa Tuhan pasti akan menolong. Saudara, orang lain dianggap sepi. Orang lain pada waktu dia mau ditolong, dia mengatakan, tidak, saya pasti ditolong oleh Tuhan. Padahal Tuhan menyuruh orang itu untuk menolong ibu tua ini. Saudara-saudara, sampai 3 kali Tuhan menyuruh. 1, 2, 3. Sampai ibu ini tenggelam. Dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Nah, ini kan namanya iman nekat, saudara. Dia diberi hikmat oleh Tuhan, tetapi hikmat itu tidak dipergunakan, sehingga akhirnya dia tenggelam dan mati. Waktu itu dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa janjimu tidak engkau genapi? Padahal aku sudah yakin dan percaya bahwa janjimu itu ya dan amin. Tuhan dengan tenang mengatakan, aku sudah menyuruh 3 orang untuk menolong kamu, tetapi kamu tolak ketiga-tiganya. Saudara-saudara, biarlah hikmat itu pun akan menjadi satu pertimbangan bagi kita, sehingga antara hikmat dan iman itu berjalan secara paralel, sehingga dengan demikian kita akan bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar bisa diandalkan di dalam hidup kita. Karena setelah Tuhan memberikan iman, kita juga diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga semua itu bisa berjalan secara paralel. Saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri akan pencerahan firman Tuhan pada saat ini, saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Nahum 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Firman ini memberikan satu pengertian kepada kita. Tuhan itu bukan hanya baik, amat sangat baik bagi kita. Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan, pada waktu kita menghadapi hal-hal seperti ini loh tuh. Tuhan itu begitu mengasihi dan memperhatikan hidup kita. Saudara, oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan, sehingga kita akan bisa mendapatkan apa yang kita rindukan dan kita harapkan, yaitu keselamatan, kelepasan daripada COVID-19 ini. Karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin.